harta karun Cirebon ketika ditafsirkan harganya tuh mencapai 720 miliar rupiah. Menjadikannya penemuan harta karun dengan nilai terbesar di wilayah Asia Tenggara. Oh my god, oh my god. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Pak Habs. Gimana kabarnya guys? Kemarin weekend kemana aja? Adakah yang pergi liburan, berpetualang, mencari pemandangan baru, atau mencari harta karun? Coba komen di bawah. Ngomong-ngomong tentang harta karun, kalian pernah nggak waktu kecil bermimpi untuk menemukan harta karun? Kalau aku nggak perlu pas waktu kecil, sampai sekarang pun aku masih bermimpi bisa menemukan harta karun. Siapa tahu dengan ngomong ke kalian aku bisa memanifestasikan aku lagi di pantai suatu hari nanti, tiba-tiba kesandung, apa ini? Emas ratusan miliar. Oh my god, terima kasih Tuhan. Ada yang sama nggak sama aku? Wow. Kalau misalkan kalian selama ini berpikiran bahwa harta karun itu hanyalah fantasi anak-anak Nessie, bukan realita. Manusia dewasa itu harus bekerja sepenuh hati. Kita ini insan, bukanlah seekor sapi. Eits, tunggu dulu, karena ada orang-orang yang berhasil benar-benar menemukan guys harta karun yang sangat berharga. Bahkan hari ini kita akan melihat dan membahas penemuan harta karun terbesar, tergila, terwow, terfantastik di abad ini. Langsung aja without any further ado, let's get to the list. Kita akan mulai dengan penemuan Hogsmeade Hoard. Ini dari tahun 1992. Belum lahir lagi. Bayangin guys, kalian lagi mencari barang kalian yang hilang, tiba-tiba menemukan harta karun. Ini yang terjadi pada Peter Watling, seorang petani yang tinggal di desa Hogsmeade di Suffolk, Inggris. Hari itu, 16 November 1992, Peter ini kehilangan palunya. Dia udah cari kemana-mana, kok dia nggak inget ya terakhir kali dia pakai palunya di mana dan dia simpan di mana. Apa jangan-jangan jatuh ketika dia bekerja? Karena dia membutuhkan palu itu, akhirnya guys, dia bilang sama salah satu temennya, boleh nggak saya pinjam pencari logam, alat pendeteksi logam. Jadi temannya ini punya alat pendeteksi logam. Akhirnya sang teman Eric Laws membantu Peter untuk mencari palunya di ladang. Pakai alatnya tuh, alat pendeteksi logam kan. Eric kayak, don't worry bro, kita akan temukan palu kamu yang berharga. Akhirnya Eric mulai menyisir ladang menggunakan alat canggihnya. Alatnya mendeteksi adanya sinyal logam yang kuat dari dalam tanah. Eric kayak, kan ketemu. Dia mulai menggali guys. Dia gali, tapi bukan palu yang dia lihat. Eric kaget begitu menemukan koin-koin emas. Begitu dia gali lebih lanjut, gak cuman koin emas, tapi juga ada sendok-sendok perak. Kaget, Eric kemudian bilang sama Peter, Peter, aku gak nemu palu kamu. Tapi lihat deh apa yang aku temukan. Mereka langsung menghubungi Suffolk City Council, pihak kepolisian, dan Suffolk Archaeological Society untuk melaporkan penemuan mereka itu. Besoknya, para arkeolog dari Suffolk Archaeological Society datang diam-diam dan mulai melakukan penggalian darurat. Kenapa diam-diam? Karena mereka harus low-key guys. Jangan sampai ada orang-orang lain atau pihak-pihak jahat yang ikut menjarah. Dalam satu hari aja mereka berhasil menemukan benda-benda berharga lainnya di lokasi tersebut, dan harta karun yang tersimpan itu memang tersimpan hanya di satu titik di dalam sisa-sisa peti kayu yang memiliki kompartemen laci di dalamnya. Kondisi petinya itu udah lapuk, mengindikasikan bahwa ini adalah peti yang sangat tua. Di dalamnya mereka menemukan 596 koin emas, 14.272 koin silver, 24 koin perunggu, 29 pieces perhiasan emas, 98 pieces sendok silver atau perak, dan banyak barang lainnya kayak cawan, vas, patung. Dan setelah ditelusuri sama historians, harta karun ini berasal dari akhir abad keempat dan awal abad kelima pada masa kekaisaran Romawi. It's from the Roman Empire. Tentunya pemiliknya tidak diketahui, alasan kenapa dikubur harta-harta ini juga tidak diketahui. Tapi yang jelas pastinya harta-harta ini tadinya dimiliki sama keluarga yang sangat kaya raya. Akhirnya penemuan ini dideklarasikan sebagai harta karun periode Romawi akhir terbesar yang ditemukan di Inggris. Dan juga salah satu yang terbesar yang ditemukan di daerah bekas kekaisaran Romawi. Dan sekarang kalau kalian mau lihat nih, harta karun ini masih bisa kalian lihat karena dia terdisplay di ruangan 49 di British Museum, London.
penemuan bersejarah ini tentunya tidak akan terjadi guys kalau misalkan tidak dimulai dengan palu yang hilang, ditambah dengan bantuannya Eric Loss yang juga dengan cepat melaporkan temuannya ini dan membiarkan harta karun ini tetap utuh. Dan karena pemerintahnya sangat menghargai hal ini guys, di tahun 1993 Eric mendapatkan 1,75 juta pound sterling dari pemerintah Inggris sesuai dengan nilai pasaran dari harta karun yang dia temukan. Nilai ini tentunya sangat fantastis kalau misalkan di kurs 2025 itu sekitar 38 miliar rupiah yang dibagi sama Eric sama temannya Peter. Tapi aku tahu pertanyaan nomor satu kalian, setelah pencarian besar-besaran ini, apakah palunya Peter ketemu? Jawabannya yes, palunya ketemu. Berarti Eric benar-benar menyelesaikan pekerjaannya ya dengan baik. Palu tersebut akhirnya juga didonasikan ke British Museum sebagai benda yang mengantarkan Inggris kepada penemuan besar bersejarah ini. Wow, kita beli yuk alat itu, penemu logam. Aku tuh kalau misalkan di pantai selalu fokus pada dua hal. Satu adalah harta karun di bawah pasir sama gigi megalodon. Itu aja yang aku cari di pantai. Selalu aku kayak, ada nggak gigi megalodon? Karena banyak orang yang menemukan gigi megalodon. Fun fact. Di pantai. Di pantai? Segini gini. It's my dream, mas. Keren sih. Emas atau gigi megalodon. Dream. Next. Berikutnya ada Saddle Ridge Hoard dari tahun 2013. Sepasang suami istri yang tinggal di Trinity County, daerah utara California, sama sekali tidak pernah bermimpi atau menyangka guys bahwa mereka akan menemukan salah satu penemuan harta karun koin emas terbesar yang ditemukan di Amerika Serikat. Oh my god, pasangan yang satu ini memilih untuk tetap anonim dan menggunakan nama samaran John dan Mary. John sama Mary ini punya properti yang cukup besar. Rumahnya besar karena dia tuh di daerah yang cukup terpencil. Nah kalau misalkan kalian mikir properti yang besar tuh berapa ya? 1000 meter? 2000 meter? Enggak guys, mereka tinggal di satu properti yang besarnya 8 hektar. Zam! Suatu hari di Februari 2013, mereka lagi jalan-jalan sama anjingnya ke salah satu bagian properti mereka yang mereka kasih nama Saddle Ridge. Dan karena ini bagian dari properti mereka sebenarnya udah biasa nih ya ngelewatin Saddle Ridge ini berkali-kali. Tapi di hari itu di bulan Februari 2013, tiba-tiba Mary ngelihat ada sesuatu yang berbeda nih. Pas dia jalan, dia ngeliat ada kaleng logam yang sudah berkarat mencuat dari tanah. Penasaran, dia bilang sama John, John itu apaan ya? Aku gak pernah sadar deh sebelumnya ada kaleng itu. John yang juga penasaran mencoba untuk mengangkat si kalengnya, tapi kalengnya ternyata bener-bener kayak nancep gitu di tanah. Akhirnya John mencoba untuk mencungkilnya dengan kayu. Tapi kok berat banget. Mereka coba juga angkat berdua. Gak bisa loh, berat banget. Akhirnya mereka balik dulu ke rumah untuk memikirkan dan juga menginvestigasi kira-kira ini apa ya? Kok ada kaleng berat banget, gak bisa diangkat lagi. Nah pas mereka bawa nih, perjalanan pulang, tiba-tiba tutup dari logamnya itu, tutup dari kalengnya, kebuka guys. Dan di dalamnya, Mary sama John ngeliat kok banyak koin emas. Akhirnya cepet-cepet dia dari rumah, langsung balik lagi ke tempat tadi. Kali ini mereka balik dengan peralatan yang lebih lengkap untuk mencari kalau misalkan ada kaleng-kaleng lainnya. Dan beberapa jengkal dari lokasi kaleng yang pertama, mereka menemukan kaleng kedua. Lagi-lagi dibuka tutupnya, isinya sama guys, koin-koin emas. Akhirnya mereka bawa pulang, mereka balik lagi ke lokasi yang sama. Kali ini membawa detektor logam, kayak alatnya si Eric tadi. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan 8 kaleng yang berisikan 1427 koin guys. That should be me. That should be me. This is so sad. Akhirnya John sama Mary mencoba untuk mencari nih, meriset kira-kira koin-koin ini tuh koin-koin apa. Mereka bahkan mengontak spesialis koin profesional yang bernama Higgins untuk mengecek koin-koin mereka. Dan ternyata koin-koin yang mereka temukan beneran koin emas dari tahun 1847 sampai 1894 dengan detail 1373 koin emas nominal $20 double eagle, 50 koin emas nominal $10 eagle, dan 4 koin emas nominal $5 half eagle. Nilai koin ini secara face value aja atau value dari apa yang mereka temukan nih guys, itu udah fantastis, sekitar $27.980 atau 465 juta rupiah di 2025. Tapi koin-koin ini tentunya karena datang dari tahun 1800-an adalah koin-koin yang sangat langka, masih dalam kondisi yang sangat bagus, kemungkinan besar tidak pernah digunakan sebelumnya, alias baru keluar dari bank. Jadi mereka sangatlah berharga dan total value-nya itu mencapai 10 juta US dollars atau sekitar 166 miliar rupiah.
Bahkan beberapa koin katanya saking mulusnya guys, itu bisa laku lebih dari 1 juta US dollars, sekitar 16 miliar rupiah per kepingnya. That should be me holding these coins. Nah, beberapa orang bertanya dong pastinya, ini siapa yang punya ya? Koin-koin kok di dalam kaleng, di tanah random orang random. Ada teori yang mengatakan bahwa hal paling masuk akal itu kalau misalkan koin-koin ini adalah koin-koin curian. Jadi mungkin koin-koin ini adalah curian dari lembaga pencetakan uang pada saat itu. Dan koin-koin ini dicuri di 1901. Tapi teori ini dipatahkan karena adanya keragaman nilai nominal dan juga kondisi dari koin-koin yang ada. Intinya, setelah dipastikan semuanya valid dan aman, John sama Mary menjual sebagian dari koin-koin mereka, tapi ada beberapa yang mereka simpen nih untuk warisan keluarga. Penjualannya sangat diminati sama banyak kolektor, bahkan setengah dari koin-koin yang mereka temukan itu ludes dalam waktu 72 jam. Dijual dengan kisaran harga belasan ribu dolar. Tapi yang paling menarik perhatian adalah 14 koin dengan kondisi terbaik itu di listing harganya mencapai 2,75 juta dolar atau sekitar 45 miliar rupiah. Mary sama John menggunakan keuntungan dari penjualan ini untuk bayar utang pribadi mereka, dan ada banyak yang didonasikan sama mereka ke badan-badan amal. Ada juga 2 koin yang mereka sumbangkan ke National Museum of American History. Meskipun John sama Mary udah nggak tinggal di propertinya mereka di mana mereka menemukan koin-koin itu, mereka tetap jaga jadiin rahasia supaya tidak ada pemburu-pemburu harta karun lainnya yang mencoba untuk memasuki properti tersebut dalam upaya mencari lebih banyak emas. Wow, mereka udah punya tanah 8 hektar terus nemuin koin-koin emas miliaran. God really has a favorite, huh? Mereka amalnya banyak sih kali ya. Kita harus jadi orang baik, guys. Tapi kalau misalkan kita kan mau jadi orang baik, tapi niatnya untuk mendapatkan sesuatu nggak boleh. Harus jadi orang baik aja, titik. Tulus dulu. Sama punya tanah 8 Sama punya tanah 8 hektar, bener. Tulus dulu sama punya tanah 8 hektar. Next! Next ada harta karun kapal San Jose dari tahun 2015. Bangkai kapal San Jose ini bukanlah sembarang kapal guys, tapi sering disebut the holy grail of shipwrecks. Gimana nggak bangkai kapal ini ditaksir menyimpan harta karun fantastis diperkirakan bernilai 18 miliar dolar atau sekitar 300 triliun rupiah. Ini menjadikannya harta karun kapal karam paling berharga di dunia. Kapal San Jose atau yang sering disebut juga Galeon San Jose merupakan kapal perang besar berlayar 3 milik kerajaan Spanyol yang selesai dibuat di 1698. Pada pelayaran terakhirnya, kapal San Jose ini bertugas sebagai kapal utama dalam armada yang membawa seluruh hasil penambangan dan kekayaan dari koloni Spanyol di Amerika Selatan untuk membiayai upaya perang Raja Spanyol. Kapal ini diperkirakan berisikan 11 juta keping koin emas, perak, batu-batu berharga, dan banyak perhiasan. Wow. Tapi 8 Juni 1708, armada tersebut bertemu dengan skuadron Inggris di Semenanjung Baru di selatan Cartagena, Kolombia. Pada pertempuran itu, meriam skuadron Inggris itu berhasil menembus ruang bubuk mesiu yang membuat kapal ini akhirnya meledak. Jiar, kapal San Jose akhirnya tenggelam membawa juga awak kapal dan juga harta-harta berharga mereka. Dari 600 awak kapal, hanya 11 yang selamat. Kebayang gak sebesar apa kapal ini? Selama berabad-abad, bangkai kapalnya tidak pernah ditemukan dan menjadi legenda aja nih untuk orang-orang yang suka sejarah, para ilmuwan, dan juga para penjelajah. Dahulu kala ada satu kapal yang membawa harta yang sangat banyak yang tenggelam. Di mana kapal itu berada? Kapal San Jose ini belum ditemukan. Sampai di tahun 1980-an, sebuah kelompok dari Amerika Serikat, Sea Search Armada, mengklaim bahwa mereka menemukan bangkai dari kapal San Jose di perairan Kolombia. Tapi pemerintahan Kolombia pada saat itu nggak setuju gitu-gitu aja guys. Malah pemerintah Kolombia bilang bahwa koordinat yang dikatakan kapal itu berada tidak sesuai. Jadi kami tidak mau menandatangani tawaran bagi hasil. Dan kami tidak mengizinkan Sea Search Armada untuk turun mengevakuasi apapun yang ada di dalamnya. Udah tuh nggak ada cerita. Sampai 35 tahun kemudian di tahun 2015 tiba-tiba Kolombia secara resmi mengumumkan bahwa mereka berhasil menemukan bangkai kapal San Jose di kedalaman 600 meter pada 27 November tahun 2015. Dan karena kapal ini ditemukan di dalam perairan teritorial Kolombia, isinya dinyatakan sama mereka sebagai warisan budaya nasional Kolombia. Mereka ingin mengangkat harta karunnya untuk dipajang di museum, bukan dijual untuk harta komersial. Lokasi tepatnya nggak pernah
diumumin guys menjadi rahasia negara. Tapi Kolombia begitu ditanya tentang penemuannya Sea Search Armada, mereka bilang kayak, enggak kok, bangkai kapal San Jose itu kami temukan di daerah yang completely different. Benar-benar berbeda sama yang diklaim sama Sea Search Armada 35 tahun sebelumnya. Tapi pihak Sea Search Armada, SSA, itu tetap menggugat pemerintah Kolombia perihal hal ini. Selain SSA, banyak yang memperebutkan nih guys bangkai kapal San Jose karena Spanyol mengklaim bahwa atas dasar hukum maritim internasional, kapal tersebut tetap harusnya adalah milik mereka walaupun ditemuin di perairan Kolombia. Sementara komunitas adat Bolivia berpendapat bahwa harta yang ada di dalam kapal itu adalah harta rampasan dari tambang mereka di era kolonial. Jadi ini miliknya Bolivia. Jadi akhirnya kasusnya menjadi sengketa hukum yang sangat besar dan baru di November 2025 ini pemerintah Kolombia mulai melakukan ekspedisi pengangkatan artefak asli dari bangkai kapalnya sebagai bagian dari proyek penelitian ilmiah, bukan proyek komersial. Yang mereka dapatkan so far nih guys adalah meriam perunggu, koin, dan cangkir porselen dari bangkai kapal. Nah karena masih di tahap awal jadi mereka belum menemukan semuanya, tapi banyak banget orang yang nungguin kira-kira mereka berhasil menemukan apa aja ya dari bangkai kapal San Jose. Damn. Diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah. God damn. Wow. Next. Oke guys, dan yang terakhir, ini untuk meyakinkan kita bahwa mimpi itu harus tinggi. Karena harta karun pun pernah ditemukan di perairan Indonesia, tepatnya di Cirebon. Di tahun 2003, ada seorang nelayan tradisional sedang menangkap ikan nih guys di perairan Cirebon, Laut Jawa. Saat dia mencoba untuk mengangkat kembali jaringnya, dia merasa, kok hari ini tangkapan saya sangat berat ya. Tapi ternyata ketika dia angkat nih, dibuka sama dia, yang dia tangkap itu bukanlah ikan doang. Di antara hal-hal yang dia tangkap pada hari itu terselip satu kepingan keramik tua yang cukup unik. Sang nelayan kemudian melaporkan penemuan unik ini ke pemerintah. Setelah ditelusuri, ternyata guys, kepingan keramik ini bukanlah kepingan keramik biasa, melainkan kepingan keramik kuno yang berharga. Akhirnya sang nelayan pun ditanya, "Pak, ini nemunya di mana?" Dikasih tahu sama Pak nelayan. Kemudian pemerintah mengambil alih. Proyek pencarian harta karun pun dilakukan oleh perusahaan swasta atas izin pemerintah. Hal ini berlangsung sejak Februari 2004 sampai Oktober tahun 2005, dilakukan oleh PT Paradigma Putra Sejahtera bekerja sama dengan Cosmix Underwater Research Limited yang dikepalai seorang warga negara Belgia bernama Luc Heymans. Siapakah Luc Heymans? Dia adalah seorang pemburu harta karun bawah laut profesional guys. Dalam waktu 1,5 tahun itu, 17 penyelam asing, 22 penyelam lokal menyelam sekitar 22.000 kali untuk mengangkut harta karun Cirebon yang berada di kedalaman 50 meter. Jadi bagian dari harta karun yang ditemukan sama Pak nelayan itu ternyata guys tersimpan di sebuah kapal yang karam. Dan ketika ditemukan kapal itu, ternyata di dalamnya memang banyak sekali barang-barang berharga berusia lebih dari 1000 tahun, kaya akan nilai sejarah dan budaya. Para penyelam akhirnya berhasil menemukan 11.000 mutiara, 4.000 batu rubi, 400 batu safir merah, 2.200 batu akik merah, vas terbesar yang ditemukan dari era dinasti Liao yang merupakan 907 sampai 1125 Masehi, keramik dari era 5 dinasti Tiongkok 907 sampai 960 Masehi dengan warna-warna khusus yang digunakan untuk kekaisaran. Jadi ini bahkan bukan cuma sembarang vas kuno, tapi vas kuno yang dulu dimiliki sama raja-raja guys. Damn. Mereka juga menemukan artefak kerajinan gelas berasal dari kerajaan Sasanian, Persian, rock crystal juga peninggalan dari dinasti Fatimiyah tahun 909 sampai 1711 Masehi. Dan yang berarti guys, kapal ini memang membawa barang-barang berharga dari berbagai dinasti dan kerajaan yang penting dalam sejarah. Dan diyakini kapal karam ini merupakan kapal dagang yang berlayar dari Tiongkok dan tenggelam di tahun 976 Masehi. Oh my god. Karena pada saat itu perdagangan dan pelayaran melalui jalur Jazirah, Arab, India, Sumatera, atau Sriwijaya dan Jawa ramai banget. Oh my god, ketika ditafsirkan harga dari penemuan ini guys, Kementerian Keuangan menafsir harganya tuh mencapai 720 miliar rupiah. Menjadikannya penemuan harta karun dengan nilai terbesar di wilayah Asia Tenggara.
harta karun Cirebon itu diputuskan untuk dilelang di Jakarta tanggal 5 Mei 2010. Dan banyak banget orang yang nggak setuju sebenarnya sama keputusan ini. Karena kalau misalnya kalian lihat ya, dari yang lain-lain tuh biasanya disimpan di museum. Yang menyayangkan keputusan ini juga termasuk para sejarawan dan Kesultanan Cirebon. Meskipun begitu, ada 1000 item yang memang sudah disimpan nih untuk negara. Tapi dilansir dari media BBC Indonesia, katanya guys, lelang ini akhirnya ditutup karena nggak ada peminatnya. Jadi nggak ada penawar, padahal katanya ada 20 peminat, perorangan maupun institusi dari dalam dan luar negeri. Tapi lelangnya tidak berhasil mendatangkan penawar karena tingginya uang jaminan sekitar 20% dari perkiraan harga limit, yang merupakan 147 miliar, dan juga sempitnya waktu untuk melelang. Oh, jadi ketika mau dijual, ini tuh dijualnya langsung dalam satu lot gitu, bukan satu-satu. Jadi kayak, oke, siapa yang mau ambil semua gitu, 147 miliar. Akhirnya nggak ada yang mau. 147 miliar itu baru uang jaminannya untuk ikut lelangnya. Oh ya, pantesan. Belum tentu mereka bisa dapat sesuatu. Oh ya, oke. Dan setelah gagal lelang, akhirnya benda-benda dari harta karun Cirebon ini dibagi dua untuk pemerintah Indonesia dan juga pihak swasta. Dan pada April 2012, pihak swasta akhirnya melelang bagian mereka di Singapura. Dan untuk kalian yang penasaran mau melihat harta karun Cirebon secara langsung, kalian bisa langsung mendatangi Marine Heritage Gallery yang terletak di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta Pusat. Wow, tapi dibagi dua ya? I wonder, Bapak nelayan dapat apa ya? Ada yang tahu nggak? Coba, kalau misalkan ada yang tahu, komen di bawah karena kita nggak nemu. Ada artikel yang bilang bahwa meskipun penemuan ini adalah hasil keberuntungan nelayan lokal, semua artefak tersebut kemudian diamankan dan diklaim sebagai milik negara. Hah? Milik negara di sisi Indonesia. No English, no USA. Itu yang petani di awal juga dapat bagian dia. Yaudahlah, berarti intinya kalau misalkan nemu gimana ngajarin orang melawan negara? Intinya kalau misalkan nemu, nggak mau ngomong. Bukan dari aku ya, bukan dari aku. Menurut kalian gimana guys? Aku nggak mau ngomong apa-apa. Coba komen di bawah. Besok kita ketemu lagi di Neror. Coba request kira-kira apa yang seru dibahas di Neror. Dan jangan lupa subscribe karena aku nggak sabar untuk ketemu kalian besok. Bye-bye!